Sekali lagi saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang saya banggakan, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini via media kita bisa bertemu walaupun dengan bantuan media elektronik. Mudah-mudahan bertemunya kita seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai ibadah menurut Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa belajar mengenai bab tentang waris, tentang mawaris. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku yang saya banggakan, silakan kalian untuk bisa absen di Google Classroom-nya, di Google Form-nya. Silakan isi sesuai dengan nama kalian dan kelas kalian, tentunya juga dengan nomor absennya juga diisi, jangan lupa. Dari nomor 1 sampai nomor sekian. Dilihat nomornya berapa, nomor absennya dipilih. Langsung ketika sudah selesai absen, langsung kita fokus kepada materi slide tentang mawaris ini. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang waris. Namun sebelum itu, kalian simak terlebih dahulu cerita berikut yang akan Bapak baca. Dikisahkan ada 3 seorang saudara. Kita sebut saja si A, si B, dan si C. Ketiganya tengah menghadapi persoalan waris yang rumit. Mereka memiliki 17 ekor unta. Sesuai dengan hasil pembagian, si A mendapatkan bagian setengah atau 1/2 dari jumlah unta. Si B memperoleh bagian 1/3 atau 1/3, sedangkan si C mendapatkan 1/9. Jika dihitung dengan menggunakan cara konvensional, maka si A akan mendapatkan 8,5 ekor unta. Si B mendapatkan 5/2/3 dan si C 1/8/9. Mereka tidak mau model, singkat cerita, mereka tidak mau model pembagian seperti itu. Ketiganya bersikukuh bahwa 17 unta tersebut harus dibagikan sesuai bagiannya masing-masing. Namun harus tetap utuh dan bulat. Tidak boleh disembelih, apalagi diuangkan. Akhirnya persoalan tersebut dibawa kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah untuk dimintakan solusi. Sebagaimana dalam buku Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam, Ali bin Abi Thalib tidak butuh waktu lama untuk memecahkan persoalan itu. Ali meminjamkan 1 ekor untanya kepada ketiga orang tersebut. Dengan demikian, unta menjadi 18 ekor. Kemudian, Ali membagikan 18 ekor unta kepada ketiga orang tersebut. Bagian si A setengah dari jumlah unta, maka mendapatkan 9 ekor. Bagian si B yaitu 1/3, maka ia mendapatkan 6 ekor unta. Dan seterusnya yang si C
mendapatkan 1/9, maka ia dapat 2 ekor unta. Mereka menerima unta secara utuh dan bulat, tanpa harus dipotong atau disembelih, sesuai dengan keinginan mereka. Setelah semuanya mendapatkan bagiannya, si A 9 ekor, si B 6 ekor, dan si C 2 ekor, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil kembali untanya yang dipinjamkan. Ia 9, 6, dan 2 ekor jika dijumlahkan adalah 17 ekor unta. Si Ali meminjamkan untanya untuk menggenapkan jumlah unta menjadi 18 ekor, sehingga angka tersebut bisa dibagi oleh masing-masing bagian ketiga orang tersebut. Setengah, 1/3, dan 1/9 akan tetapi hasil dari pembagian unta tersebut masing-masing 9, 2, 6, dan 2 ekor. Jika dijumlahkan adalah 17 ekor, bukan 18. Dengan cara taktis dan kreatif, Ali bin Abi Thalib mampu menyelesaikan persoalan waris yang rumit. Saat ini, cara Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan persoalan waris tersebut disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil, atau kita bisa sebut dengan KPK, yakni bilangan kelipatan terkecil dari persekutuan 2, 3, 4 atau lebih bilangan. Dalam kasus tersebut, Sayyidina Ali mencari angka kelipatan terkecil dari 1/2, 1/3, dan 1/9. Maka ketemulah angka 18. Dari cerita tersebut, maka membuat kita paham bahwa harta waris atau warisan itu harus memang dihitung dengan baik dan dengan benar. Oleh karena itu, mari kita anak-anak belajar waris itu bagaimana, definisinya apa di dalam slide ini. Selanjutnya, anak-anak, kita akan bagaimana itu waris, bagaimana pengertian waris itu bagaimana. Terus ketika sudah tahu pengertian waris, apa dasar hukum waris? Ternyata memang dasarnya ada di dalam Al-Quran. Nanti kita sebutkan dan kita jelaskan. Ternyata juga dasar hukum waris juga mengambil di As-Sunnah dan juga HKI, hukum kompilasi Islam ini, anak-anak. Yang ketiga adalah ketentuan mawaris, ketentuan ahli waris, ketentuan syaratnya, ketentuan tentang sebab-sebabnya, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Oke anak-anak, kita lanjut dulu. Mawaris. Pengertian mawaris yaitu merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu orang yang mati yang disebut pewaris, atau yang mewariskan sudah meninggal atau telah meninggal. Artinya kalau sebaliknya, kalau masih ada, bukan waris. Yang kedua adalah harta milik orang yang mati, atau orang yang mati meninggalkan harta waris atau hartanya ada. Yang ketiga adalah satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari yang mati, yang disebut dengan ahli waris. Kalau bapak singkat, yang pertama yang punya harta itu harus sudah tidak ada, artinya yang tidak ada baru bisa diwaris hartanya. Yang kedua harus ada hartanya. Meskipun ada orang yang meninggal tapi tidak ada hartanya, tak terjadi harta waris. Yang ketiga adalah harus ada ahli warisnya yang menerima. Seperti itu. Kita lanjut hukum waris. Al-Quran. Dasar dalam Islam saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta waris ini. Dengan diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah An-Nisa. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim.
lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi seorang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dasar hukum dari sunnah adalah, bismillahirrahmanirrahim, Bapak baca dulu. Ani bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhu an-nasa wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuha fa inni umru'un wa makbudun wal ilmu mafru'un wa yubi'ah au yakhtalifa ismani fil fara'idi wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma, rawahu Ahmad. Apa artinya di situ? Artinya bisa kalian baca di bawah itu. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seorang yang memberitahukan pemecahan masalah kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Anda mengatakan, apa setelah ini? Kalian silahkan, tugasnya harus mengetahui dasar hukum Islam mengenai waris. Silahkan buka buku paketnya yang telah kalian pinjam di perpus untuk bisa mengeksplorasi lagi tentang definisi waris dan temukan salah satu contoh di lingkungan kalian tentang pembagian waris ini. Dari Bapak seperti itu cukup dulu, tidak perlu panjang-panjang dulu, karena memang hal waris ini memang sulit dan perlu juga direnungkan dulu. Seperti itu saja. Silahkan kalian, tugas dari Bapak untuk bisa dijelaskan nanti ketika pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.